Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau bahas lagi soal-soal tentang P3K Kebidanan 2023 nanti ya, buat persiapan nanti. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat notif video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan untuk persiapan nanti ya. Semangat teman-teman, semangat belajarnya untuk persiapan nanti ya, karena waktu sudah mau dekat untuk ujian. Oke teman-teman, kita akan lanjut aja ke nomor yang pertama ya. Nyonya A berumur 21 tahun, baru melahirkan anak pertama 2 minggu yang lalu. Rencana ingin memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Pada waktu kontrol, kebidan menyampaikan ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI dan tidak menggunakan obat maupun alat. Apakah alat kontrasepsi yang Anda tawarkan? A. Mal, B. Steril, C. Progestin, D. Pil kombinasi, dan E. Suntik 1 bulan. Jawaban yang tepat di sini adalah mal ya. Metode amenorrhea laktasi. Kenapa mal? Karena di soal dijelaskan bahwa si ibunya ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI dan tidak menggunakan obat maupun alat. Nih, pil kombinasi suntik 1 bulan ini mengganggu ASI ya, dan ini menggunakan obat. Otomatis tidak. Pil progestin juga menggunakan obat, si ibunya tidak mau. Steril juga kurang tepat karena si ibunya masih usia 21 tahun dan masih melahirkan anak pertama ya. Nih, jadi jawaban yang tepat karena si ibunya baru melahirkan 2 minggu dan juga menyusui ASI eksklusif, jawaban yang tepat adalah kita tawarkannya mal. Cuman nanti pada saat menawarkan metode amenorrhea laktasi, si ibu harus memenuhi syarat metode amenorrhea laktasi ini, di mana syarat mal itu si ibu harus menyusui ASI eksklusif yang pertama. Yang kedua, si bayinya berusia di bawah 6 bulan. Dan yang ketiga, si ibunya belum haid. Kalau misalkan tiga syarat itu terpenuhi, bahwa si ibu bisa menggunakan metode mal gitu. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua ya. Nyonya A umur 21 tahun baru melahirkan anak pertama 2 minggu yang lalu. Rencana ingin memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Pada waktu kontrol kebidan menyampaikan ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI dan tidak menggunakan obat maupun alat. Efektivitas yang akan digunakan oleh Nyonya A adalah sampai bayi berumur. Nih, seperti yang kita ketahui, ini soalnya berkaitan dengan nomor 1 ya, di mana nomor 1 itu dijelaskan bahwa si ibunya ditawarkan menggunakan metode amenorrhea laktasi, dan persyaratan mal itu bisa digunakan sampai bayi usia 6 bulan. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Kalau misalkan lebih dari 6 bulan, si ibu udah tidak bisa menggunakan metode KB mal lagi gitu. Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Seorang perempuan usia 31 tahun, postpartum 3 bulan. Datang ke BPM, ibu saat ini sedang mendapatkan haid. Dari hasil pemeriksaan fisik TTV dalam batas normal dan ibu masih memberikan ASI secara teratur kepada bayinya. Kontrasepsi apakah yang bidan sarankan pada kasus tersebut? A. Mal, B. Steril, C. Pil progestin, dan D. Suntik kombinasi. Seperti yang kita ketahui bahwa misalkan jawaban yang tepat di sini adalah pil progestin ya. Kenapa? Karena si ibunya masih memberikan ASI secara teratur. Nih, kenapa tidak mal? Karena di sini si ibu sudah mendapatkan haid, jadi mal sudah tidak mungkin digunakan oleh ibu. Steril juga tidak mungkin digunakan oleh ibu ya, karena usianya masih 31 tahun. Lalu suntikan kombinasi suntik 1 bulan nih, ini akan mengganggu ASI, sedangkan di soal dijelaskan bahwa si ibunya itu masih memberikan ASI secara teratur kepada bayinya gitu. Jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah pil progestin ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang keempat ya. Seorang perempuan usianya 32 tahun, P2A0 datang ke BPM untuk menjadi akseptor KB suntik DMPA. DMPA ini suntik 3 bulan ya. Sebelumnya ia menggunakan mal berdasarkan anamnesa usia anak terkecil 8 bulan. Saat ini memberikan ASI kepada bayinya dan sedang menstruasi hari kedua nih. Ibunya lagi haid ya. Pemeriksaan fisik 120/80, nadi 80 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius dan juga pernafasan 18 kali per menit. Apakah asuhan yang tepat untuk kasus di atas?
A. Menganjurkan ibu kembali saat menstruasi selesai. B. Menganjurkan ibu kembali bulan depan. C. Menyuntikkan kontrasepsi DMPA. D. Melakukan PPTS. E. Menganjurkan ibu untuk USG. Jawaban yang tepat adalah menyuntikkan kontrasepsi DMPA. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa ibu sedang menstruasi. Berarti ini kita yakin ya bahwa si ibunya tidak sedang hamil. Jadi tidak perlu menggunakan PPTS, tidak perlu untuk di USG gitu. Jadi jawaban yang tepatnya adalah C. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-5. Seorang perempuan usianya 32 tahun, P2A0 datang ke BPM untuk menggunakan KB Fil. Berdasarkan anamnesa, anak terkecil usia 3 bulan dan saat ini sedang memberikan ASI kepada bayinya dan sudah mendapatkan menstruasi kembali. Pemeriksaan fisik tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan pernapasan 18 kali per menit. Kontrasepsi apakah yang bidan sarankan kepada kasus tersebut? A. Mal, B. Steril, C. Progestin, D. Pil kombinasi, dan E. Suntik 1 bulan. Jawaban yang tepat di sini adalah pil progestin ya. Kenapa pil progestin? Kalau mal ini sudah tidak boleh digunakan karena di sini dijelaskan bahwa si ibunya sudah haid ya. Sudah mendapatkan menstruasi nih, sudah mendapatkan menstruasi kembali. Steril juga kurang tepat karena si ibu usianya masih 32 tahun. Terus pil kombinasi dan suntik 1 bulan ini akan mengganggu ASI ya. Nih, sedangkan si ibunya di sini masih memberi ASI kepada bayinya gitu. Jadi jawaban yang tepatnya adalah pil progestin. C ya. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-6. Seorang perempuan usianya 32 tahun, P2A0, datang ke BPM untuk menggunakan KB pil. Berdasarkan anamnesa, anak terkecilnya usia 3 bulan dan saat ini sedang memberi ASI kepada bayinya dan sudah mendapatkan menstruasi kembali. Pemeriksaan fisik tekanan darahnya 120/80 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, dan pernafasannya 18 kali per menit. Nih, sebulan kemudian ibu datang dengan keluhan mengeluarkan bercak darah di luar siklus menstruasi. Apakah asuhan yang diberikan oleh bidan? A. Menganjurkan ibu untuk mengganti alat kontrasepsi. B. Menjelaskan bahwa itu merupakan efek samping. C. Menganjurkan ibu untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan D. Menganjurkan ibu untuk minum 2 pil selama 1 bulan. Nah, ini soalnya berkaitan dengan soal yang nomor 5 tadi ya, bahwa dijelaskan bahwa di soal nomor 5 itu KB yang digunakan si ibu adalah pil progestin. Nah, kemudian sebulan kemudian si ibu tuh datang mengeluh, mengeluarkan bercak darah. Nih, apa yang harus kita lakukan sebagai bidan gitu? Jawaban yang tepatnya itu adalah B ya, menjelaskan bahwa itu merupakan efek samping. Jadi, jelaskan ke ibu bahwa itu merupakan efek samping di mana bisa terjadi keluar bercak darah di luar siklus haid apabila menggunakan pil progestin gitu. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-7 ya. Seorang perempuan P20 33 tahun datang ke BPM mengeluh saat ini menggunakan suntik 3 bulan. Tidak pernah mendapatkan haid nih. Suntik 3 bulan tidak mendapatkan haid. Ingin mengganti kontrasepsi dengan suntik 1 bulan. KU-nya baik, TTP dalam batas normal, pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Kapankah waktu yang tepat untuk mengganti kontrasepsi tersebut? A. Sesuai kunjungan ulang kontrasepsi sebelumnya. Ini kita kunci ya, ini jawaban yang benarnya. B. Menunggu sampai mendapatkan haid. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa si ibunya tidak pernah mendapatkan haid, berarti nanti gak akan diganti-ganti gitu si kontrasepsinya, berarti ini bukan ya. Dalam waktu 7 hari siklus haid, dijelaskan bahwa si ibunya tidak pernah mendapatkan haid ya. Kapanpun ibu menginginkan, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah sesuai kunjungan ulang kontrasepsi sebelumnya. Jadi ketika mau suntik, jadwal kunjungan suntik berikutnya, nah diganti dengan suntik 1 bulan. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya.
Kita lanjut lagi ke soal yang ke-8. Nyonya N umur 25 tahun, anak satu umur 6 bulan, datang ke BPS menyatakan belum ingin punya anak lagi dan ingin menggunakan kontrasepsi implanon. Nih, implanon ya, berarti implan. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan saat ini sedang haid hari kedua. Berapa batang implan pada jenis kontrasepsi tersebut? A. 1 batang, B. 2 batang, C. 3 batang, D. 4 batang. Nih, kontrasepsi implanon itu batangnya itu terdiri dari 1 batang ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-9. Nyonya N umur 25 tahun, anak satu umur 6 bulan, datang ke BPS menyatakan belum ingin punya anak lagi dan ingin menggunakan kontrasepsi implanon. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan saat ini sedang haid hari kedua. Berapa lama efektivitas alat kontrasepsi tersebut? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 5 tahun. Nah, kalau implanon itu efektivitasnya itu sampai 3 tahun ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-10. Untuk soal nomor 10 ini silahkan kalian jawab di kolom komentar, sertakan juga alasannya kenapa kalian menjawab soal tersebut. Nanti jawaban yang benar insya Allah aku pin dan aku sematkan ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video-video aku. Sebelumnya mohon maaf kalau di dalam video ini terdapat tulisan-tulisan yang typo ya. Pokoknya semangat belajar untuk persiapan tes P3K nanti. Semoga lulus ya untuk tesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.